Aja Gayatri SPD selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Sumender Darat Laut. Kami akan melakukan wawancara untuk menyelesaikan aksi nyata pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Baik Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Ibu. Bu, di sini saya akan melakukan wawancara untuk menyelesaikan aksi nyata saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan. Tentunya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah di SMP 1 SDL ini, Ibu pernah mengalami kasus-kasus atau peristiwa menurut Ibu dilema etika. Boleh Ibu ceritakan sedikit apa yang pernah Ibu alami di sini, Bu? Selama saya menjadi kepala sekolah di SMP 1 SDL ini, kalau dari rumah yang dialami ya, itu setiap kepala sekolah pasti ada, cuma ada tingkatannya yang harus diselesaikan. Di antaranya guru datang terlambat, yang seharusnya dia masuk di jam 7.30, jam pertama, kedua, ketiga, tapi dia datangnya bahkan sampai jam 8. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengumpulan perangkat ajar yang seharusnya di bulan Januari itu sudah mengumpul, ternyata sudah di bulan Februari. Nah, cara saya untuk mengambil keputusan supaya kedepannya tidak terulang lagi, kalau yang kalian sering datang terlambat, pernah tidak sering ya pernah, itu kami panggil, pertama disampaikan tentang aturan sebagai ASN ya. ASN itu ada disiplinnya, disiplin sebagai ASN di undang-undang yang sudah kita bersama, dibaca sehingga tahu. Kemudian yang kedua, sebagai ASN itu kan harus penuh rasa tanggung jawab. Maka terhadap ASN yang terlambat itu, jadi kami berikan satu nasihat dan diberikan cerita awalnya kita sebelum jadi PNS itu bagaimana. Setelah kita jadi PNS kita harus bertanggung jawab. Kemudian bagi yang mengumpulkan perangkat ajar yang terlambat, itu kami cari dulu kendalanya. Masalahnya apa bisa terlambat? Sedangkan itu kan kita sudah ada di file ya, tinggal kita mengedit. Nah, kendalanya apa? Setelah kita tahu kendalanya, maka diberikan pengarahan ya. Jangan sampai terlambat lagi. Kalau yang namanya kesibukan di luar dinas itu pasti ada, cuma kita harus membedakan yang dinas sebagai ASN dan yang kepentingan pribadi. Karena kita sudah berkecimpung sebagai ASN ya. Dapur kita di ASN, jadi kita harus bertanggung jawab supaya kita tidak berdosa. Jadi itu dilema etika di sekolah yang sekarang Ibu pimpin ya Ibu. Jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Bisa mengidentifikasinya ya dari pengamatan ya, pengamatan yang seperti saya contohkan tadi. Dalam satu semester itu saya amati dulu bulan pertama. Bulan pertama itu satu bulan itu kan ada terdiri dari 4 minggu, ada 3 minggu, ada 5 minggu. Di minggu pertama saya lihat dulu, saya amati dulu. Mas terlambat. Saya lihat lagi di minggu kedua. Sehingga sampai 1 bulan itu pengamatan saya terus dilakukan, sehingga minggu terakhir itu saya panggil ya itu. Jadi cara mengidentifikasinya itu gitu. Kalau yang itu kalau kan namanya peneguran itu kan pertama secara dipanggil di ruang kelas sekolah,
kemudian ternyata masih juga kita panggil lagi sampai 3 kali. Kalau misalnya tidak ada perubahan, itu kita buat surat perjanjian, karena saya punya buku kemajuan setiap ASN ya. Oke Ibu, selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti apa Bu? Cara saya mengambil keputusan ya, untuk yang ada 2 kasus, yang satunya benar, yang satunya salah. Nah, supaya Kita lebih menekankan benar. yang benar aja Bu ya, sebab di sini kita sedang membicarakan tentang dilema etika. Jadi kalau yang kita ambil yang benar ya, sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, dia sudah benar. Cuman kita tinggal memberikan untuk kedepannya jangan merosot ya, perilakunya jangan merosot lagi, yang tadinya sudah bagus ya, terus ditingkatkan lagi. Berarti Ibu itu masih menekankan rasa kasih sayang dan kepedulian sesama bawahan ya Bu ya. Itu tidak lepas ya, kebijakan tapi universal. tetap aturan ASN tetap kita sampaikan. Iya, dengan menekankan juga kebijakan universal itu Ibu ya, tidak langsung memvonis atau seperti itu. Oke Ibu. Kita lihat seberat apa Iya, kesalahannya. Kalau masih bisa kita beri nasihat, kita beri teguran secara lisan ya. Tidak harus secara tertulis. Ibu, langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk menegur bawahan Ibu tersebut? Yang pertama ya, kita berikan contoh diri dulu. Saya sebagai pemimpin di sini memberikan contoh. Ya. Dengan contoh saya datang lebih pagi ya. Ketika saya datang berdiri di pintu gerbang menyambut ya. Nah, dengan itu kan ASN akan merasa, wah, kepala sekolah saya datangnya lebih pagi, kenapa saya tidak? Nah, jadi memberikan contoh itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah kita berikan contoh terhadap diri kita dulu melakukan yang terbaik, ternyata ASN, salah satu ASN itu tidak ada perubahan, itu perlu namanya ditegur secara lisan, dipanggil secara ya. Mata. Tapi kalau masih juga baru itu tertulis, kita buat kesepakatan. Jadi ada buku ini yang harus ditandatangani. Ketika sudah ada, sudah lengkap masih juga, baru kita tembuskan ke dinas pendidikan. Tapi sampai saat ini saya sudah 9 tahun jadi kepala sekolah, belum ada saya temukan yang sampai saya laporkan ke dinas pendidikan. Berarti masih menekankan rasa toleransi, kebijakan. Bukan masalah toleransi, itu. Karena ASN itu setelah saya ini kan ada perubahan itu. Oke Ibu, selebihnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang sudah efektif menurut Ibu? Yang paling efektif ya dalam menyelesaikan kasus itu, yang pertama ada perubahan di ASN-nya mungkin. Pertama, perubahan pada ASN itu yang tadinya misalnya mengumpulkan perangkat ajar yang biasanya dia bulan kedua pada semester itu, ternyata di bulan pertama misalnya semester ganjil ini genapnya kan bulan Januari. Berarti dari catatan saya ini sudah ada beberapa, ini sering terlambat, ini sering terlambat ketika semester ganjil. Nah, setelah semester genap ini catatan itu sudah mulai berkurang. Ya. Berarti efektif teguran tersebut ya Bu ya. Apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangannya Bu? Tantangannya yang menjadi tantangan untuk menyelesaikan dilema kasus itu ya pertama karena saya ini ditugaskan di bumi di mana saya dilahirkan itu. Dan kedua, semua ASN yang ada di SMP 1 SDL ini mayoritas itu orang Semeru yang tahu dengan aturan dan adat istiadat. Kemudian yang paling penting itu adalah disiplin PNS. Nah, yang penting itu adalah disiplin PNS. Nah,
Kalau yang menjadi tantangan berat itu ASN yang di luar Kecamatan Sendul. Karena apa? Karena ada beberapa orang ini yang dia pulang pergi menggunakan kendaraan travel. Emang ketika datang mereka itu sudah pagi, tapi untuk melaksanakan tugas proses KBN dia merasa capek. Capek apa? Capek dalam perjalanan. Jadi ketika melaksanakan KBN itu tidak fokus. Nah itu yang jadi tantangan saya. Saya sudah secara pendekatan kalau bisa yang PP itu tinggallah di sini. Alhamdulillah tinggal satu orang lagi yang mengisi PP. Saya tanya apa alasannya? Ternyata alasannya karena di rumahnya orang tuanya tinggal sendiri. Ya, saya sebagai manusia ya antara aturan dengan sifat sosial tadi ya tetap jalan, asal saja jangan sampai merugikan anak-anak untuk berketerusan atas lama-lama. Oke, baik Ibu, pertanyaan berikutnya adalah apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti yang Ibu jalankan? Ya, yang pasti kan kita punya catatan ya, catatan di semester di bulan ini yang punya kasus si A, si B, si C. Nah, terus kita lihat kasusnya itu apa saja, berat, ringan, berat atau ringan, sedang atau berat. Nah kalau dia berat itu langsung kita panggil. Kalau dia sedang ya kita lihat dulu ada perubahan dirinya sebelum ditegur, ya berarti ya sudah selesai. Yang jelas itu daftar jadwal atau rencana itu memang sudah ada Bu ya, ada yang langsung ditegur di saat itu juga dan ada yang terjadwal menurut Ibu. Apakah ada nanti perubahan pada PNS tersebut? Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir, dua pertanyaan terakhir. Adakah seseorang yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan atau mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan tersebut? Yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu yang pertama sebenarnya karena ini adalah satu dinas ya instansi, nah, pasti ada yang membantu. Kita punya wakil kurikulum, kita punya wakil kesiswaan, kita punya humas, sarkas. Nah pertama kami musyawarah dulu, ini ibu itu semestinya harus bagaimana, kenapa dia seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita diskusi dulu. Setelah dari masukan keempat orang tadi, kalau itu berat, jadi bisa kita dapat simpulkan, oh ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau yang ringan itu muncul sendiri dari pemikiran saya. Jadi yang dapat membantu itu struktur kita Ibu ya, seperti wakur, humas dan wakil-wakil kepala sekolah lainnya, bahkan atau ini komite, bahkan komite yang dapat membantu Bu ya. Oke Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan sekarang Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya. Yang itu menjadi pengalaman bagi saya ya di dalam menghadapi rekan kerja ya, sebagai apalagi saya seorang ibu ya, karisma seorang ibu itu sama seperti seorang ibu di rumah kita yang melahirkan ya. Jadi terhadap rekan kerjanya itu seolah-olah mereka itu kita anggap anak kalau jauh beda usianya, tapi kalau agak berdekatan itu adik. Makanya pendekatannya akan berbeda supaya mereka akan ada perubahan. Tapi kalau misalnya masalahnya itu terlalu tinggi permasalahannya itu ya, maka kita harus ya, bertindak tegas. Jadi yang penting seorang kepala sekolah itu
bertindak tegas, mengayomi, disenangi oleh teman kerja, sehingga kondusiflah di sekolah itu. Kalau kita menghadapi rekan kerja dengan arogan, maka tidak akan ada jalinan satu keluarga walaupun kita bekerja di pemerintah. Jadi artinya kita harus benar-benar open. Oke Ibu, dari pembicaraan kita di kasus dilema etika yang Ibu hadapi, ada sebagian PNS yang sering datang terlambat atau mengumpulkan SPP terlambat, tetapi Ibu tetap melakukan kebijakan dengan cara memanggil dan memberikan toleransi serta menyelesaikan masalah dibantu oleh wakur atau bagian-bagian kepala wakil-wakil kepala sekolah bidang-bidang yang sudah Ibu SK-kan. Baik Ibu, terima kasih atas pembicaraan hari ini, sangat bermanfaat oleh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.